Yo yo yo, konnichiwa, balik lagi sama gue Amano Hari di channel Masobu. Dan kali ini gue bakal ngebahas tentang gimana caranya ngejawab pertanyaan dari kenapa mau kerja di Jepang. Ya, kenapa gue mau ngebahas ini? Karena banyak banget pasti di antara kalian yang udah pernah atau mungkin bakalan ngerasain ditanyain tentang kenapa sih mau kerja di Jepang, ya apa alasannya kerja di Jepang gitu. Karena yang bakal menanyakan pertanyaan seperti itu tidak cuman perusahaan yang akan memperkerjakan minasan, melainkan LPK maupun TSK juga bakal nanyain minasan biasanya ya, kenapa mau kerja di Jepang gitu. Nah terus jawabnya gimana dong? Oke, jadi tips yang pertama untuk menjawab pertanyaan kenapa mau kerja di Jepang itu jangan sampai minasan menggunakan alasan yang berhubungan dengan uang. Misal, mau kerja di Jepang karena di Jepang gajinya gede. Mau kerja di Jepang karena ingin memperbaiki ekonomi keluarga. Mau pergi ke Jepang karena ingin banyak ngirim uang ke orang tua gitu atau ke keluarga gitu. Ya mungkin sepintas alasan seperti itu alasan-alasan yang cukup heroik ya. Cuman apa ya, kalau dari segi gaji, dari segi duit itu minasan dilihatnya tuh seolah-olah wah ntar kalau ketemu perusahaan yang gajinya lebih gede, pindah nih orang, gak bakalan lama dong di perusahaan gua. Mending gue cari yang lain yang bakal lebih setia di perusahaan gue daripada ngambil dia yang paling setahun 2 tahun atau bahkan gak nyampe setahun pindah ke perusahaan lain. Itu makanya sebaiknya dihindari ya jawaban-jawaban yang berhubungan dengan uang. Karena kalau ngomongin gaji gede gak cuma Jepang ya, kerja di Malaysia juga gajinya lebih gede daripada di Indonesia. Kerja di Australia juga gajinya lebih gede daripada kerja di Indonesia. Lah terus kenapa pilih Jepang? Yang mana itu juga ada hubungannya ke tips yang kedua, yaitu jangan nyebutin sesuatu yang bisa didapat di negara lain selain Jepang. Misal, biasanya paling banyak banget tuh yang jawabnya tuh pengen ngerasain hidup di negara 4 musim gitu. Itu kan nggak cuman Jepang ya, Anda ke Amerika juga bisa dapat 4 musim, ke Korea juga dapat 4 musim, ke Cina juga dapat 4 musim, ke Italia juga dapat 4 musim. Lah terus kenapa mesti ke Jepang gitu kalau pengen ngerasain kerja di negara 4 musim? Jadi berikutnya kalau misalnya ditanya kenapa mau ke Jepang, jangan lagi bilang karena pengen ngerasain negara 4 musim atau pengen ngeliat sakura. Ya ampun, bunga sakura nggak cuma ada di Jepang minasan, di Korea pun ada, di Cina pun ada gitu. Nah tips yang ketiga adalah buat sebisa mungkin alasannya itu sederhana dan realistis ya, nggak muluk-muluk. Kadang orang Indonesia kalau wawancara gitu suka kemana-mana gitu pembahasannya, cuma ditanya kenapa mau kerja di Jepang, ya karena saya waktu kecil suka anime dan animenya bagus, makanya saya pengen juga tinggal di Jepang gitu-gitu. Udah agak lumayan sih ya dibandingin karena gajinya lebih gede atau pengen ngerasain tinggal di negara 4 musim, itu udah lebih bagus. Cuman itu agak kurang spesifik. Paling kalau mau yang sederhana, misal ketika mulai belajar bahasa Jepang, kok ternyata bahasa Jepang itu menarik ya, ada huruf hiragana, katakana, kanji gitu. Beda sama Korea yang adanya cuman hangul. Beda sama Cina yang adanya kanji gitu, atau dengan Arab ya huruf Arab doang gitu. Makanya menurut saya menarik gitu. Atau yang bertele-tele lagi tuh misal karena saudara saya ada yang sudah bekerja di Jepang dan katanya Jepang itu bagus. Terus kata teman-teman saya kerja di Jepang itu juga enak. Ada yang pas pulang bisa bikin rumah gitu, ada yang bisa beli rumah gitu kan, ada yang bisa beli mobil, buka usaha sendiri. Maka dari itulah saya pengen bisa bekerja di Jepang juga gitu. Ya di satu sisi sih itu alasan yang didasarkan oleh rasa iri ya. Jadi ngiri aja gitu sama teman-temannya, wah kok dia bisa kerja di Jepang, dapat duitnya banyak, bisa beli rumah dan segala macem, gue pasti bisa gitu kan. Padahal kan nggak kayak gitu, udah bertele-tele, nggak terlalu kena lagi karena kesannya ya ngiri gitu. Kesannya ya minasan kalau ngiri dengan seseorang yang lebih sukses itu kan berarti minasan ngelihat orang lain tersebut harusnya di bawah minasan, padahal kan ya nggak juga gitu. Semua ada level di atas dan di bawah gitu. Oke lah, mungkin saya JLPT dapat N2 gitu, minasan mungkin ada yang belum pernah ambil JLPT atau JLPT-nya baru N5, N4, N3 gitu kan. Tapi kan tetap aja pasti kalian juga punya sesuatu yang lebih baik bisa dilakukan daripada saya lakukan gitu loh. Jadi kalau bisa jangan bikin alasan yang terlalu bertele-tele, terlalu kemana-mana,
melainkan bikin alasan yang lebih spesifik dan langsung to the point. Alasan yang to the point gimana? Nah, ini dia, masuk deh kita ke tips yang keempat, yaitu usahakan sesuai dengan bidang pekerjaan yang mau minasan kerjakan di Jepang. Jadi misalnya, saya punya cita-cita untuk membuka restoran ramen di Indonesia gitu. Karena saya suka dengan ramen, maka dari itu saya ingin bekerja di Jepang untuk mempelajari lebih lanjut tentang perusahaan ramen tersebut. Dengan begitu, suatu saat nanti saya bisa membuka cabang ramen di Indonesia. Dengan begitu, saya bisa membuat restoran ramen yang otentik di Indonesia. Simple kan? Jadi nggak terlalu muluk-muluk. Jadi yang terpenting memang bukan masalah seberapa jagonya minasan dalam hal bahasa Jepangnya aja ya, melainkan gimana caranya minasan bisa menyampaikan apa yang minasan inginkan tanpa terlihat buruk di mata yang mewawancara minasan. Nah, sekarang saya coba tanya ke minasan nih, apa sih alasan minasan mau bekerja di Jepang? Coba tulis di kolom komentar ya. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Jane!